wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Khatamun nabiyyin imamul muttaqin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala ta'ala fil Qur'anil karim wa huwa qa'ilin a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyaman ma'dudat. Sarakku maaf. Ayyaman ma'dudat. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhra wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lahu wa an tasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkumus syahra falyasum wa man kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhra. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra wa litukmilul iddata wa litukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Amma ba'du. Yang kami hormati para kiai, alim ulama, para ustadz, ustazah, wabil khusus pengurus mushola apa ini Pak? Al-Hijrah. Mudah-mudahan diberikan umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kita doakan para alim ulama yang di tempat ini diberikan umur yang panjang, kekuatan untuk membimbing kita semuanya. Amin Allahumma. Salawat serta salam kita kirimkan kepada guru kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Kita salawat kepada Rasulullah dulu. Sallallahu. Sama-sama buat 1, 2, 3. Ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Lagi Bu. Sallallahu ala Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu
Ya Nabi, salam alaika. Salam alaika. Ya Nabi, salam alaika. Salawatullah alaika. Jamaah tahfidz Ramadan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Semua sehat, Bu? Bapak sehat, Pak? Adik-adik sehat semuanya? Adik-adiknya sehat nih? Alhamdulillah. Karena kesehatan. Pada malam hari ini kita sama-sama amit pagi saya turun jalan-jalan. Nanti saya ngaku di atas itu. Oke, saya kenalan dulu, Bu, ya. Kata pepatah, tak kenal tak sayang gitu. Ya, nama saya mulai kecil dinamakan Fatur Rahman. Saya orang Jawa, Bu. Oh, sami gitu. Saya orang Jawa, orang Demak. Tapi besar Sulawesi. Jaso Sulawesi. Alhamdulillah saya sudah menikah, anak saya baru 7. Anak saya baru 7, Pak. Semua di pondok semuanya, alhamdulillah. Saat ini sekarang adalah saya ketua untuk Departemen Pendidikan Sekartar untuk Hidayatullah, dan juga saya kepala sekolah di SMA di Hidayatullah. Kalau itu Bapak mau sekolah SMA, monggo daftarkan kelas karyawan. Niki bahasa Jawa apa Indonesia, Bu? Campur-campur ngomong nggih? Nggih, insyaallah. Tapi ibu-ibu jamaah Jawa ini sakit paham? Mantap-mantap betul baik apa? Baik sekalian. Kita hari ini saya diminta sama panitia untuk menyampaikan terkait dengan target Ramadan. Apa target itu, Bu? Menyambut dengan senang hati. Apa yang kita sambut, Bu? Datangnya bulan Ramadan. Maka ada kata marhaban ya Ramadan. Selamat datang wahai Ramadan. Maka kenapa kita senang, Bapak Ibu sekalian? Karena Allah gini, Bu, Bapak sekalian, Allah menciptakan diri kita di dalam Quran gini. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil. Ini adalah gambaran diri kita. Allah yang menciptakan diri kita, tentunya Allah juga tahu persis bagaimana Allah merawat diri kita. Seperti juga orang yang membuat atau dealer sepeda motor, setiap kita beli motor ada buku cara merawat motor. Betul, Bu? Kalau Ibu beli kompor, ada nggak petunjuk merawat kompor, Bu? Ada kan, Bu? Kalau merawat kompor sama motor disamakan, bisa juga, Bu? Contoh gini, motor dikasih bensin seharusnya, tapi dikasih minyak tanah. Bisa bunyi, Bu? Atau dibalik, kompor dikasih minyak tanah, kasih bensin. Insya Allah jeblok. Betul ya? Ya? Apa jeblok, Bu? Ledakan. Amit Pak, saya di ibu dulu nih. Karena banyak ibu di luar nih. Nah gitu. Makanya Allah tahu. Maka ibu, kenapa kita harus senang? Marhaban ya Ramadan. Karena gini, Allah tahu bahwa kita ini banyak salah dan dosa. Maka manusia dalam Al-Quran kata-kata disebut namanya al-insan, suka peluk. Pak, Bu, Ibu senang nggak bisa lupa? Syukur nggak Ibu bisa lupa?
Bapak bisa lupa syukur atau tidak, Pak? Oh, enggak dari bapaknya. Kita bisa lupa tuh alhamdulillah. Oh, bahaya bisa lupa, Pak Bu. Misalnya bapak ada tidak ketotan sama suami, nggak bisa lupa, nggak bisa ketemu lagi. Maka kita bisa lupa alhamdulillah, tapi jangan sengaja lupa terus, itu bisa sengaja. Maka ada Al-Quran, qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusakum la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'an innallaha ghafurur rahim. Ini belum masuknya Pak Ahmed ya. Ini supaya senang dulu. Saya belum masuk materi karena tadi masalah fikih sampai sampai itu puasa tapi tidak dapat maha puasa. Maka kita akan ada rambu-rambunya nanti. Jadi gini, Allah bilang, hei manusia, kamu itu latak nakomer rahmatillah. Yang amanu, janganlah kamu berputus asa atas rahmat Allah. Karena kalau Pak melampaui batas, sering berdosa, sengaja maupun tidak sengaja. Maka Allah lataknatu min rahmatillah, jangan putus atas rahmat Allah, karena innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Allah mengampuni semua dosa-dosa kita semuanya. Alhamdulillah. Nah, karena Allah mengampuni dosa kita semua, di Ramadan 1 bulan inilah Allah sediakan agar kita ini kembali fit. Fitnah. Fitrah. Kembali suci, ya. Suci. Kenapa? Ada hadisnya, man qoma ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira ma taqaddama min dzambi. Itu gambar begininya. Barang siapa yang berdiri sholat di bulan Ramadan, sholat lain dengan mengharapkan ridha Allah, yaghfiru dzunuba jami'an, diampuni semua dosanya. Masya Allah. Di bulan Ramadan ini. Dan di bulan Ramadan ini ada namanya rahmat, ampunan, dan itqumina. Apa boleh? Pertama rahmat. Coba sama-sama 1, 3. Yang kedua ampunan, apa? Maghfirah, ampunan. Dan ketiga apa? Itqumina. Apa itu minan? Pembebasan dari api neraka. Ibu mau nggak, Bu? Dikasih rahmat, bukan Pak Rahmat, namanya Pak Rahmat. Yang kedua diampuni dosanya, yang ketiga dibebaskan dari api. Itulah kita bisa dapatkan di bulan Ramadan. Maka kita harus senang. Kita salawat dulu kalau itu ya. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habibi salam alaika, salawatullah. Baik, itu dulu. Untuk karena materinya agak panjang sedikit, nanti ibu mau bertanya, monggo silakan. Cabut ya? Kalau ada bertanya, saya yang tanya. Nanti ada semua, nanti ada pertanyaan dari Ustaz, ada doklesnya. Oh, siap-siap pertanyaan Anda ya. Nanti dapat angpau. Apa angpau itu? Angpau. Oke ya, siap perhatikan semua. Perhatikan semua materinya Ustaz ini. Jangan ada yang ngomong sendiri, oke siap? Ya. Pertama, kita akan belajar tentang pengertian puasa, hukum puasa, syarat, rukun, adab, sahur, kitab, pembakaran puasa, qada, kafar, fidyah. Banyaknya nih. Ini kalau kitabnya tuh berbanyak.
tapi saya ringkas secara ringkas-ringkasnya dan singkat-singkatnya. Mudah-mudahan ini banyak pertanyaan. Pertama, Bu, ini aja. Pertama tadi kenapa kita senang? Man fariha bi dukhuli Ramadan, haramallahu jasadu 'alan nas. Barang siapa yang senang masuknya di bulan Ramadan, itu senang, Bu? Betul kan, Bu? Senang, Bu ya? Maka Allah dan apa? Haramallah, Allah mengharamkan jasadahu, jasadnya alannar, dari api neraka. Alhamdulillah, senang dulu. Senang. Jangan sampai puasa lagi. Ibu biasanya ibu-ibu ini tidak senang karena jam 3 dibangunin masak sahur. Betul, Bu? Senang, Bu ya? Alhamdulillah. Sekarang kesenangan itu kita apa saja kita lakukan. Pertama, jangan berkata ya, Bu. Silakan adik-adik perhatikan ada pertanyaannya. Ibu-ibu pun dapat apa panitia. Bisa kan ibu dapat juga kalau dia menjawab pertanyaan. Oh, boleh kan? Boleh kata panitia. Oh, boleh. Oke, yang pertama. Ini supaya kita pahami semuanya, Bu ya. Pahami semuanya, tapi secara bahasa puasa mungkin yang menahan diri saudara tahu. Apa tadi puasa? Ada? Menahan diri. Oh, gini. Apa menahan? Diri. Apa menahan ya? Menahan diri apa? Dari amarah. Oh iya, mantap, dari amarah. Nah, di sini menurut istilah puasa adalah menahan diri dari apa? Makan, sama-sama minum. Yang punya istri, yang punya anak boleh di malam hari ya, di siang hari, oke? Serta segala perbuatan yang bisa membatalkan puasa mulai terbit fajar hingga terbenam matahari. Fajar kapan itu? Sejak sudah imsak, sebelum azan itu kan? Udah stop. Misal kita makan, imsak, langsung simpan. Aksium. Bisa? Oh, oke. Begini, langsung saja. Nah, hukum puasa, Bu. Siapa nanti kena hukum kita, Bu? Saya cuma ingatkan aja lagi, Bu, ya. Ini pelajaran SMP kita dulu. Ya, Bu, ya. Oke, pertama, hukum puasa ada berapa nih? Ada berapa? 3. Yang pertama apa? Kedua? Yang ketiga? Apa saja yang wajib itu? 1. Nah, puasa Ramadan adalah wajib, berarti harus dilakukan. Kodok apa kodok? Pengganti. Oh, nanti kita jelaskan satu-satu lagi. Yang untuk kafarat apa kafarat? Apa untuk kafarat, Bu? Kok kafarat, Bu? Aduh, kafarat ya lupa semua ini. Oh, kalau nazar, apa nazar, Bu? Apa, Bu? Janji. Kalau janji berjanji. Kalau saya naik haji tahun ini, maka saya akan potong kerbau. Maka wajib itu lakukan. Tidak dilakukan berdoa. Ada ini wajib. Kalau kafarat, hukuman. Contoh gini. Dulu ini, misalnya ibu, ini anak-anak untuk telinganya saja dulu. Misalnya dulu, ibu pada siang hari bertemu sama suaminya di bulan Ramadan, maka di bulan kafarat ini kafaratnya memberi makan 60 orang atau berpuasa 2 bulan berturut-turut, itu kafaratnya. Kamu gue, makanya bulan puasa siang-siang jauhi suami rasanya dulu, nanti malam baru boleh. Kalau kodok pengganti, pengganti misalnya ibu tabel yang menstruasi, nifas,
Kalau 7 hari maka diganti dengan setelah Ramadan di hari-hari yang lain. Ayatnya saya baca tadi mulai pertama sampai akhir. Nah, nanti saya cerita lagi. Yang kedua apa? Puasa sunnah apa saja puasa sunnah? Satu, puasa Senin Kamis. Yang kedua, Yaumul Bid. Yang ini Asyura. Yang terusnya bulan Haram. Bulan Haram itu bulan apa? September. Bulan Haram apa, Bu? Lupa semua, Pak. Bulan Haram itu bulan apa? Bulan haji. Terus Arafah. Nah, yang berikutnya adalah haram. Siapa yang diharamkan? Yang pertama adalah pas Idul Fitri tidak boleh puasa, Bu. Mentang-mentang Ibu kuat, apa sih kuat? Itu puasa lagi itu haram, dapat dosa. Nggak boleh, Bu ya. Tidak boleh puasa di Idul Fitri dan Idul Adha. Terus apa lagi? Hari Tasyrik. Tasyrik apa? Tasyrik gue? Saat apa ya? Nyembelih orang-orang pergi wukuf di kota Mekah. Nah gitu. Bukan lillahi ta'ala. Misalnya kita puasa bukan karena Allah. Aku berpuasa karena dapat suami. Itu nadar namanya, Bu ya. Pokoknya kalau puasa bukan karena Allah itu haram hukumnya. Oke, lanjut aja. Syarat puasa. Saya tanya nih, ada berapa tadi puasa? Pertama kan? Wajib. Yang kedua? Sunnah. Haram. Yang wajib puasa apa? Puasa apa? Puasa Ramadan. Puasa Senin Kamis. Oke, nanti terlanjut. Itu saya tanyakan. Ya. Yang kedua syarat puasa, Ibu. Amit ulang-ulang saja. Karena dari panitia saya sudah menyampaikan ini puasa ini. Oke. Syarat puasa yang pertama, syarat wajib ada berapa ini? 4 yang pertama. Yang kedua, keempat, 3. Oke. Kita muslim semua. Berarti wajib puasa. Nah, muslim. Nah, balik. Ini suruh balik belum? Nah, ukuran balik kalau perempuan adalah saat dia menstruasi. Laki-laki setelah mimpi basah. Nah, itu ukuran balik. Ya, oke. Yang singkat aja. Berangkat orgil nggak wajib orang orgil. Orang apa orgil? Orang gila nggak wajib puasa. Kuat, ya. Kalau punya penyakit, ya, penyakit mungkin itu kalau puasa meninggal lebih baik usah puasa. Bisa bayar di dia. Oke, tinggal saja. Nah, syarat-syaratnya apa? Muslim, berakal, suci dari apa? Haid dan nifas dan bukan di hari haram. Dari maksudnya di hari ada dan sebagainya. Oke, Bu ya, lanjut aja. Ini saya singkat-singkat saja karena panjang menjelaskan. Yang berikutnya adalah rukun puasanya. Ada berapa nih? Rukun puasa pertama niat. Niat puasa. Ada puasa wajib, ada puasa sunnah wajib. Berapa puasa wajib harus dilakukan sejak malam hari. Makanya Pak Imam setelah tarwih, witir, membaca doa. Apa doanya? Ayo lupa semua. Nawaitun saumal ghatin an ada fardhi syahri Ramadana hadihi sanati lillahi ta'ala. Itu apa? Niat puasa
puasa Roma. Terus yang puasa sunnah, niatnya tidak harus malam. Karena Nabi SAW setelah sholat subuh ketemu sama istrinya. Wahai Aisyah, adakah makanan di rumah? Aisyah mengatakan, maaf hai baginda, tidak ada makanan di rumah. Kalau begitu saya puasa. Boleh. Kalau puasa wajib harus sejak malam hari atau pas mau sahur atau setelah sholat witir atau isya boleh baik malam hari. Oke ya? Paham semuanya? Oke. Sekarang adalah imsak. Biasa tuh kok menahan diri ya nih. Menahan diri dari makan minum, istri, masturbasi, sengaja muka. Adik-adik kalian batal. Batal ya? Jangan sengaja. Itu batal. Muka itu batal. Kalau tidak sengaja nggak apa-apa. Contoh, ibu naik mobil, mabuk, muntah-muntah, tapi jangan telan lagi muntah, ibu. Aku apa? Tidak usah. Tapi pada dalam perjalanan boleh diganti dengan hari yang lain. Tapi kalau sanggup disilakan. Ibu ya, wa in kuntum maridan aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhra. Jika kamu sakit atau dalam perjalanan, gantilah kamu dengan hari yang lain. Ya, ini hadisnya. Oke, lanjut. Ini ayat puasa ini. Niat puasa dulu. Niat dalam suatu ibadah terletak dalam hati. Nah, Bu, ini kadang terletak ayat dalam hati. Hati di mana, Bu? Jadi tidak mesti ini. Niatnya tidak boleh, tidak mesti baca ini. Nawaitu sauma godin an ada yukabir sahri Ramadan hadis sanati fadlillahi ta'ala. Tidak mesti diucapkan dalam lisan, dalam hati juga boleh karena niatnya dalam hati. Oke Bu ya, siap. Oke. Dalam mazhab Syafi'i dianjurkan lafazkan niat untuk menentukan tekad dalam hati. Mazhab Syafi'i. Makanya kalau kita semua termasuk saya, kalau mau puasa diucapkan dalam lisan karena kita ikut mazhab Syafi'i. Betul Bu ya? Yang betulnya redaksi niatnya ini tadi sudah. Kita sama-sama. Ada semua. 1, 2, 3. Nawaitu artinya ada niat yang lain, bukan ini saja, ada ini. Ada apa? Nawaitu sauma godin, tidak cukup. Nah, tinggal ibu pilih yang mana? Mau panjang atau pendek, Bu? Ibu suka yang panjang atau pendek? Bu? Ibu suka yang panjang atau yang pendek? Yang panjang? Yang pendek? Yang mana? Nawaitu sama godin saja. Tidak ada apa-apa. Ini boleh selera ibu masing-masing kan? Jadi Bu ya? Boleh. Ibu jangan panjang lagi, Bu yang panjang pendek tadi doanya. Ini dispensasi yang tidak boleh diringankan orang yang tidak berpuasa. Famankan minkum maridun aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra wa 'alal ladzina yutiquna fidyatun ta'amu miskin. Ya, pertama apa? Siapa di antara kamu sakit atau berpergian boleh tidak puasa dan diganti di hari lain. Siapa yang tidak mampu boleh tidak puasa dan berbayar fidyah memberi makan orang miskin. Ini sakit. Nah, misalnya ibu sakit bertahun nggak sembuh-sembuh boleh membayar fidyah. Bepergian, ibu ke Balikpapan naik motor misalnya boleh tidak
diganti hari lain boleh. Nggak kuat, ya misalnya lemah badannya. Gitu. Oke lanjut. Ini banyak ibu salah ini apa nih? Sama-sama kita baca anjuran saat berpuasa. Yang pertama apa? Mengakhirkan sahur. Maaf Bu, kalau kita sahur itu jam berapa untuk sahurnya Bu? Jam 3. Itu kemalaman. Pak buru kelaparan nanti. Yang paling bagus diakhirkan nanti kan ya. Menyegerakan buka, memperbanyak baca Al-Quran, memperbanyak sedekah, menjaga lisan. Ingat ya, ini yang dijaga. Ada di semua ini. Nanti puasa nggak boleh main game. Nggak boleh main game sini. Ambilnya apa ini? Memperbanyak membaca Al-Quran. Ya'ti yaumal qiyamah iqra'ul Qur'an wa inna ya'ti yaumal qiyamah isafi'an ashabi. Bacalah Quran, dia akan datang membawa, dia akan nanti memberikan syafaat. Itu ya, Bu? Oke. Menjaga lisan, Marco. Puasa jangan meruping ya, Bu. Ada matoge, apa toge? Tapi kadang tarik, amin. Ya, amin. Permisi, kadang ibu-ibu kalau ngumpul sekarang jarang, matogenya pakai online, pesertanya sedunia, berbalas-balasan. Ini dosanya lebih parah dibandingkan yang matoge offline, pesertanya 4 orang, sambil cari kutu, cerita tetangga, ditambahin lagi, tahan tidak makan sehari. Ya, tapi kalau online masing-masing di rumah pesertanya 100 orang, tapi banyak dosanya. Hati-hati Bu, Ibu. Hati-hati, jangan sampai puasa kita sia-sia. Nah, sekarang tanya dulu. Sekarang pertanyaan. Puasa wajib, sebutkan 3 puasa wajib. Si siapa? Mana panitianya? Siapa lagi yang berani? Satu. Puasa Ramadan. Kodok. Iya, kodok. Apa? Kafarat atau kafarat tuh hukum mana kasih tanya penggantinya boleh benar ini 3 orang. Iya, dapat ampun. Oh gitu boleh. Wih banyak nih Bu. Oke. Boleh ibu-ibu. Ibu boleh katanya. Katanya Bu, misalnya ibu melanggar puasa di Ramadan, harus membayar kafarat. Kafaratnya apa Bu? Kamu tahu? Ya, ibu. Ibu siapa Bu? Iya Bu. Iya, kalau Bu Yanti. Ya, hukumannya apa Bu? Apanya 2 bulan berturut-turut Bu? Entar dulu, yakin dulu. Jangan salah. Aku tahu. Ini kafaratnya apa? Ya, hukumannya apa? Sudah? Dua-duanya sama saja. Yang satu saja. Kalau tidak bisa berpuasa 2 bulan berturut-turut, mau kasih makan antara 60 anak miskin. Alhamdulillah. Ibu, moga Bu.
Makasih Ibu, Ibu perhatikan Amin. Nanti kasih Ibu. Tepuk tangan itu semua dong. Oke, kita lanjut lagi tentang sahur. Ini Ibu ya, sahur jangan dianjurkan apa? Diakhirkan. Asahur kullu berakatin fala tad'uhu walau akhir. Itu betul. Artinya ada. Maka sahur itu berkah, maka janganlah kalian tinggalkan meskipun hanya minum seteguk air. Ada harus sahur, harus sahur. Karena sesungguhnya Allah dan para malaikat bersolawat mendoakan kepada orang-orang yang makan sahur. Walaupun ngantuk tetap makan sahur. Maka sahurnya jangan jam 3 nanti lapar. Jam 4 atau setengah 4 nanti sebelum waktu imsak. Oke. Ini waktu sahur hadisnya. Al-Quran menyebut 2 ayat yang menyinggung waktu sahur adalah waktu terbaik memohon ampunan. As-sabirina was-sadiqina wal-qanitina wal-mu'minina wal-mustaghfirina bil ashar. Ini ayatnya. Itu orang-orang yang sabar, yang benar, yang tetap taat, yang menafkahkan hartanya di jalan Allah dan mohon ampun di waktu sahur. Ini waktu sepertiga malam berikutnya. Ada saja. Iftar disunahkan. Di antara disunahkan adalah puasa dengan adalah menyediakan buka puasa. Pas adzan langsung ibu ambil air nih. Jangan aku masih tahan nanti setelah adzan itu tidak mengikuti sunnah. Yang disunahkan setelah langsung bismillah. Apa doanya? Apa Bu? Yang umum saja Allahumma bismillah. Sama 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa ala rizqika afdaltu birahmatika ya arhamar rahimin. Itu baru makan bismillahirrahmanirrahim. Makan tidak boleh langsung brojol kata Upin. Ada apa? Es kelapa, es jeruk, es mangga, apa lagi? Semua ditelan. Ini namanya puasanya balas dendam. Jangan Bu nanti sakit lambungnya sakit, bukan masa sehat, tapi tambah penyakit. Maka minum dulu air hangat, disunahkan 3 biji baru sholat maghrib. Setelah sholat maghrib barulah makan secukupnya, baru sholat isya disambung sholat tarawih baru makan. Bu ya, oke, nanti saja. Oke, ini yang batal, hati-hati ada yang puasa tiba-tiba batal. Yang pertama apa? Membatal ibadah puasa, makan, minum, konsumsi istri, masturbasi, tak sengaja. Berdusta, menggunjing, mengadu domba, melakukan hal yang memacu sawah. Nah, apa menggunjing itu? Siapa tahu menggunjing apa? Contohnya apa? Contoh. Biasa punya baju baru. Nah, misalnya saya jadi, saya ceritain ke orang yang mati. sama siapa? Padahal dibeli. Oh, iya. Membicarakan sesuatu yang tidak benar pada terjadinya, menggunjing ya, yang tidak baik. Itu dibahas. Berikutnya penggantian hutang puasa. Nah, ini semuanya. Kodok tadi, ada kodok, fidyah, kafarah. Kodok jika kuat fisiknya mengganti puasa. Misalnya tidak puasa, misalnya menstruasi, kalau fisiknya kuat maka diganti di bulan lain.
Vidya lemah fisiknya, misalnya ibu menyusui atau dia itu sakit, bekerja keras, tidak bisa makan lagi, maka dia berpuasa untuk mengajar bervidya dengan puasanya. Kafarat denda pelanggaran dalam berpuasa yang tadi saya sampaikan itu tadi itu. Misalnya tadi denda berbang suami istri di siang hari puasa 2 bulan berturut-turut kalau tidak sanggup menerima 60 orang miskin. Ini sudah sama tadi langsung saja. Ini ya wanita hamil. Ini ibu yang hamil berpuasa. Wanita hamil yang menyusui berbuka karena khawatir pada dirinya wajib mengqadha atau bayar hutang puasanya. Wanita hamil atau menyusui yang berbuka karena khawatir pada janin atau bayinya, maka wajib mengqadha membayar hutang puasanya dan membayar fidyah sekaligus. Dua-duanya kena. Aku yang bertanya ya. Hamil menyusui, mengqadha khawatir pada keselamatan dirinya. Kodok ditambah fidyah, khawatir pada keselamatan dirinya dan bayinya. Sabun ya, mana yang mengkodok saja, mana yang mengkodok dan fidyah dua-duanya. Kalau itu sanggup itu lebih baik. Siap Bu? Oke. Berikutnya berfidyah ini. Mengqadha dan fidyah. Mereka yang wajib melakukan qadha ditambah fidyah. Wanita hamil menyusui yang berbuka karena khawatir pada keselamatan janin atau bayinya. Yang kedua, orang yang belum membayar hutang puasanya sampai datang bulan Ramadan di tahun berikutnya. Misalnya ibu, tahun kemarin itu belum sempat membayar hutangnya, sudah ketemu lagi bulan Ramadan ini, maka ibu harus ini. Paham ya? Ibu puasa semua? Alhamdulillah. Yang boleh memilih kodok dan fidyah. Karena mana yang kodok saja, mana yang berfidyah saja. Yang belum sempat membayar puasanya hingga meninggal dunia tanpa uzur, maka keluarganya dapat memilih membayarkan fidyah atau mengkodok puasa atas nama si mayit. Misalnya ibu, keluarga ibu, bapak, suami, semuanya anak kita, dia punya hutang puasa, belum sempat membayarnya, maka yang wajib membayar adalah keluar. Kalau istri yang meninggal suami atau anaknya, dan sebaliknya seperti itu. Wajib karena harus dibayar hutangnya, nanti akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke? Oke. Wajib banyak ini. Ada 4 mazhab terkait qadha tadi. Qadha saja insyaallah. Ini kafarat, harus bersabar. Kafarat adalah menebus pelanggaran yang dilakukan menyebabkan kerusakan ibadah. Kafarat puasa dilakukan sebab seorang melakukan hubungan suami istri di siang hari bulan Ramadan. Bentuk kafaratnya adalah 1. Membebaskan budak atau hamba sahaya. 2. Berpuasa 2 bulan berturut-turut. 3. Memberi makan bahan makanan fakir miskin sebesar 60 mud. Ibu pilih salah satu dari itu. Bu ya, pilih salah satu. Ini Bu mud. Ini Bu 1 mud nih Bu. Apa nanti? 1 tahu buat gendum tahu. Nah, kalau dihitung nih, mud adalah bahasa Arab artinya adalah volume ukuran, raupan, cakupan kedua tangan. Ukuran mud biasa dikaitkan dengan bahasan fidyah. Dan 4 kali mud adalah ukuran sok. Ini sok ini tadi 1 sok. 1 sok itu 4 mud. 1 sok 4 mud. Ya, 1 misalnya Bu. Terus sekarang misalnya gini Bu.
Sekarang ibu kalau ukuran di Indonesia pakai imut atau pakai apa bu? Ibu kalau bayar vidya pakai makanan atau pakai uang? Oh, angkat tangan dulu, siapa yang pernah pakai vidya? Angkat tangan dulu. Ada yang berani? Satu saja. Bu, ibu pernah bervidya bu? YouTube-nya gimana bu? 30.000 ya. Jadi satu hari ada satu kalimat makan atau memberikan orang satu kali orang makan. Kalau harganya satu kali makan 30.000 kalikan berapa hari yang kita tinggal. Itu bu ya ukurannya. Nah baik, ini wafat sebelum sempat mengkodoknya. Hati-hati kalau ada keluarganya bu, kalau dia wafat belum mengkodok puasanya. Jika seorang meninggal sebelum sempat mengkodok puasanya ada dua kemungkinan. Yang pertama, kemungkinan pertama orang ini belum sempat mengkodok karena udzur sakit, misalnya bulan Ramadan haid, setelah Ramadan sakit lalu meninggal, atau tidak puasa karena sakit yang diperkirakan sembuh, ternyata sehabis Ramadan terus sakit, terus sakitnya hingga wafat. Orang yang dalam kondisi seperti ini tidak ada kewajiban apapun, tidak wajib mengkodok puasanya atau tidak wajib pula membayar fidyah, karena dia sakit bukan karena maunya dia. Yang kedua, kondisi kedua, jika seorang dalam keadaan mampu mengkodok puasanya setelah Ramadan, namun dia tunda-tunda hingga keburu wafat. Untuk orang dengan kondisi ini, maka hutang puasanya tetap wajib dibayar, dapat dibayar dengan cara mengkodok atau dibayarkan fidyah. Siapa yang membayar bu? Ahli waris. Tadi bu ya. Baik, inilah ringkasan fikih ya tentang puasa ini. Kita tidak berpanjang lebar terkait dengan ini. Tapi saat ini kita semua adalah berusaha bahagia karena datang Ramadan akan Allah menurunkan rahmatnya. Ya, kata ada yang mengatakan 10 hari adalah rahmat, 10 hari adalah maghfirah, ampunan, 10 hari ketiga adalah itqumina. Makanya ibu misalnya 10 hari apa yang dikerjakan? Buat kue bu? Iya. Ini salah. Jangan buat kue bu. Gimana merayakannya Ustaz? Merayakannya adalah buatnya sebelum puasa atau bisa aja. Kasihan Ramadan ini kita lewatnya begitu saja. Ya. Apalagi bisa 10 hari terakhir. Kadang 10 hari terakhir masjid makin sepi. Yang paling sampai di mana bu? Di pasar. Berarti terbalik. Seharusnya semakin ramai di 10 hari terakhir, bukan makin sepi. Ini anak muda dan mudi. Kadang minta izin kepada orang tuanya, Pak, Bu, misi ya Pak, Bu, saya mau taraweh. Sama siapa? Sama si Doi ini. Boncengan. Akhirnya tidak sampai ke masjid, sampai di pinggir jalan ngeburit. Pinggir jalan di mana nih? Trotoar sana. Makanya ibu, kalau punya anak putri, silakan ibu ajak, jangan dibonceng sama cowok lain. Kalau ada yang suka, suruh melamar dia. Ya, kalau ada yang suka, suruh lamar. Nikahkan saja daripada pacaran menimbulkan syahwat dan menimbulkan yang tidak kita inginkan semuanya. Jadi ini fikih singkat di bulan Ramadan ini. Mari kita sama-sama memanfaatkan Ramadan yang ada berkah, ada rahmat, ada ampunan dan itqumina. Mudah-mudahan kita semua ini kembali setelah mulai Ramadan
Kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Harapan utama kita adalah memiliki jiwa keimanan takwa, takut tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, semakin Ramadan, setelah Ramadan atau gini, sebelum Ramadan, ibu jarang baca Quran. Di Ramadan dianjurkan bertadarus. Yang diharapkan setelah Ramadan ibu tetap bertadarus. Kalau di bulan Ramadan kita rajin bertarawih di sini, diharapkan setelah Ramadan harus juga sholat isya berjamaah di tempat ini. Gitu Bu. Kalau di Ramadan itu ada kita menjaga lisan, diharapkan setelah Ramadan jangan lisannya diubah. Alhamdulillah aku bisa togek lagi, itu salah. Harus dijaga selama-lamanya karena kita akan didatangi malaikat Israil. Malaikat Israil satu hari 7 kali didatangi. Bila Israil datang memanggil, badan terbujur di pembaringan. Bila Israil tiada lagi gunanya harta, kawan karib sanak saudara, insaflah diri tahu diuntung sebelum masa karena diuntung. Yusuf, oh ya? Kita langsung karena kita tidak tahu apakah bulan Ramadan kita akan datang mendapatkan Ramadan ini lagi atau tidak. Oleh sebab itu hari ini kita gembira, kita sambut Ramadan hingga 10 hari ini. Mari kita ajarkan supaya kita mendapat malam Lailatul. Kita baca semua ayatnya. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Apa? Inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu bi'izni rabbihim min kulli amrin salam. Salamun hiya. Katanya 1000 bulan itu berapa tahun? Ibu berapa tahun Bu? Jangan pakai HP, ibu pakai HP lagi. Siapa? Kamu sudah ini dulu. Berapa tahun? 1000 bulan. 1000 abad. Apa lagi Bu? Berapa? Oh, 1000 bulan. Berapa tahun 1000 bulan Bu? Ada yang tahu Bu angkatannya? Ya, Bu, tanya. Berapa? 3 tahun 10 hari 1000 bulan. Amit Pak, dia keluar begini. Bu, berapa Bu? 1000 bulan Bu. Hah? Bu, 1000 bulan 83 tahun 6 bulan. Kalau ibu misalnya insafnya itu di umur 30 tahun, kalau masih kita itu harus umur 60 tahun, kita mendapatkan malam Lailatul Qadar setiap bulan Ramadannya 20 tahun, berarti 20 tahun dikali 83, itulah umur kita sekarang. Berarti umur kita lebih panjang dibandingkan para nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah.
Yuk ya. Ayo, bagaimana cara mendapatkannya? Kita puasa sholat malam mulai malam pertama sampai malam terakhir. Bisa Bu? Bisa Bu? Kalau itu pertama sampai akhir, insya Allah pasti dah. Jangan mencari nanti malam-malam ganjil, takut masalah ganjil kita tertidur. Lebih baik kita makan semua pasti dapat. Ya, ini kesempatan emas bagi umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Harus kita senang. Ini kesempatan emas buat kita. Ya. Mari kita banyak baca Al-Qur'an. Iqra'ul Qur'an fa inna ya'ti yaumal qiyamati safi'an ashabi. Bacalah Qur'an, dia akan datang untuk bertolong buat yang membacanya, yang mengamalkan Quran itu. Siapanya? Kita akan nanti meniti jembatan Shiratal Mustaqim yang sangat amat tajam. Sangat amat tajam. Maka perjalanan itu sesuai dengan amal ibadah kita. Ada yang baru injak sampai berlari, ada yang belayutan, ada yang ngesot, ada yang nyampe korban juga. Tergantung amal kita sendiri. Ibu mengatakan, Pak Ustaz, bapaknya tidak sholat. Ada bapaknya sholat? Angkat tangannya bapaknya sholat. Oh, baik, ada bapaknya sholat, angkat tangannya. Ada anaknya angkat tangan, bapaknya sholat. Sholat bapaknya ini. Mudah-mudahan datang. Ada kalau bapaknya sholat, ibu jangan iri, jangan ikut-ikutan. Karena apa Bu? Ibu dipisah pahalanya masing-masing. Apa ayatnya Bu? Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yauma idzin sha'nun yughnihi. Dipisah. Oke Pak, kau suamiku di dunia, tapi kalau tidak soleh dan soleh seperti saya, nanti buat baik Papa. Selamat tinggal Papa. Aku suamiku, aku banting tulang mencari rezeki buat kamu dan anak-anak. Kalau tidak aku suami, ya kewajiban Bapak bernafkah anak dan istri. Tapi Bapak belum sholat, ibu dua. Ada situ Bu? Obatnya? Aduh, ada bapaknya di sini Bu, banyak yang tersebut. Ibu tidak usah kecil hati, tetaplah sholat, doakan di sampingnya. Ya Allah, suamiku ganteng ya Allah. Ibu akan ingin sholat di Allah dibantu malam-malam ya Allah. Iya, ibu ya Allah. Doakan dia. Jangan dimarahi suaminya. Kalau ibu bantu suaminya sebetulnya sama suami gue. Cenderungnya. Ibu gitu Bu. Insya Allah suami ibu awet muda cepat bangun. Mas, jangan ngomong apa-apa di baru saja. Buat gue, contoh saya, saya udah berapa gue? Saya berapa Bu? Jangan tahu. Berapa? Hah? 35, 25, umur saya udah 40 lebih. Alhamdulillah, buat saya itu. Karena mungkin saya bangga, mas banget. Yang 3 bangga.
Ada mas bangun pakai kaki orang nggak bangun itu. Ya, oleh sebab itu ibu solehah saja, bapak tidak soleh tidak apa-apa. Nanti ibu masuk surga, bapak tidak tahu kemana. Terserah, terserah. Ya terserah. Nanti kita buat baik papa, ya buat baik papa. Dan sebaliknya, ya, dan baliknya, hati-hati. Laqad darabna li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha ulaika kal an'am bal hum adall wa ulaika humul ghafilun. Laqad dan sungguh darabna li jahannama, aku isi neraka jahanam apa? Kebanyakan dari manusia. Kenapa? Daun qulubun la yafqahuna biha, dikasih tahu tidak mau. Wal ainul la kasih dua mata tidak boleh kebesaran Allah, kasih telinga dinasihat tidak mau. Allah bilang apa? Ulaika kal an'am, orang seperti binatang. Allah yang bilang. Balhum Allah, bahkan lebih dari binatang. Suruh puasa, tidak puasa. Dia keluar dari masjid istrinya, sembunyi dimakan kue di balik lemari. Insya Allah Bapak Ibu semua tidak ada soleh semuanya. Yang tidak kuat jalan jauh sekali. Di sini tidak ada bedanya. Sebab itu Bapak sekalian, tapi minta maaf kepada Bapak yang dalam keadaan masjid yang kegiatan saya, kita bawa kepada Bapak Ibu saja. Nah, Ibu itu semangat, Ibu semangat, buat dekat suami, masakannya enak-enak, supaya sahur banyak, kuat puasa, bisa bekerja, Ibu senang, suami juga senang. Insya Allah menyambut Ramadannya itu dengan gembira. Ada pertanyaan, Bu? Ada pertanyaan? Kalau ada pertanyaan, kami sudah cukup malam. Alangkah baiknya kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.